Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan syariatnya berupa sholat 5 waktu, yang menanamkan kesadaran kepada diri kita bahwa begitu pentingnya kita menghormati waktu, dan juga memberikan informasi bagaimana caranya kita beribadah dan juga menyembah kepada Sang Pencipta kita, Allah Jalla Jalaluh. Tuntunan sholat telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak berwudu sampai kita sholat, sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah yang sudah kita dengarkan, yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub atau maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, ya, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi agar kita bersyukur, itu salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita patut mengucapkan terima kasih. Patut mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan berwudu atau sarana bersuci dan juga sholat sarana kita untuk beribadah, sehingga kita pantas menjadi hamba Allah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan tuntunan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan dalam sholat? Tidak lain dan tidak bukan adalah berdoa, memuja dan memuji Allah, berdoa, nah sobatku. Namun dalam berdoa itu terkadang juga harus ada kita pahami apa yang diperlukan, apa yang harus kita dahulukan, apa yang harus kita utamakan. Jadi ada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ini hadis nomor 335 dalam kitab Bulughul Maram. Dari Faddalah bin Ubaid, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang berdoa di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya dia berdoa, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengar. Sementara orang itu berdoa dengan tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi. Langsung saja berdoa, ya Allah, berikanlah aku rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Begitu ya. Nah, Rasulullah mendengar seperti itu, orang itu berdoa dalam sholatnya tanpa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak berselawat. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajil hadza summa da'ah. Orang yang berdoa dalam sholat itu atau dalam apa saja kondisinya, dia tidak memuji Allah dan tidak berselawat, maka dia termasuk yang terburu-buru, yang tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wa sana'i alaihi thumma yusalli 'alan nabi thumma yad'u bima syaa. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan salasah, ya, sahih hadisnya. Yang artinya, ketika itu Rasulullah SAW tahu ada orang yang sedang sholat dan berdoa, tapi dua-duanya terburu-buru. Akhirnya setelah dia sholat, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila seorang dari kamu bersolat, hendaklah, ya, bersolat itu, yaitu juga berdoa di dalamnya, hendaklah ia memulai dengan memuji Tuhannya dan menyanjungnya. Biasa dalam sholat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, terus, ya. Baca Al-Fatihah juga menyanjung Allah, sampai kepada yang lain-lainnya, subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu menyanjung Allah, memuji Allah. Ya, pertama, ketika kamu dalam sholat ataupun dalam doa, hendaklah kita memuji Allah, memuji Allah, dan juga menyanjungnya. Kemudian jangan lupa setelah menyanjungnya, sebelum kamu berdoa juga jangan lupa bersolawat, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru dia mau berdoa sekehendak hatinya. Yang penting yang pertama, kata Rasulullah, menyanjung Allah, memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW.
Nah, kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana bersalawat kepada engkau ya wahai Rasulullah? Ya, khususnya dalam sholat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, amaranallahu an nusalli atau an tusalli alaika fa kaifa nusalli alaika thumma qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama alimtum. Dalam hadis yang ke-336 dalam kitab Bulughul Maram, ya, Allah perintah kamu berselawat dan juga memuji Allah. Maka bagaimana cara kami berselawat atas paduka, atas kamu wahai Rasulullah? Maka ia diam kemudian berkata, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang tadi sudah kita bacakan, ya, kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Nah, ini yang sering kita baca dalam setiap tahiyat, ya, dalam setiap at-tahiyah. Itu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, dalam at-tahiyah biasanya kita baca. Jadi sholawat Ibrahimiyah kalau bahasa kitanya, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai kepada fil alamina innaka hamidum majid, ya, seperti itu. Ini tambahan pelajaran-pelajaran yang sungguh sangat luar biasa, jadi kita lebih jelas. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan, apakah setelah sholat itu ada wiritan atau zikir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tadi yang pertama yaitu kita memperbanyak doa dalam sholat. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita apabila bertasyahud seseorang daripada kamu hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada 4. Ini ketika bertasyahud doanya, ya. Maksudnya sebelum salam atau dianjurkan juga ketika sujud terakhir. Apa doanya yang Rasulullah anjurkan? Yang pertama, idza tasyahada ahadukum falyasta'iz billah min arba'. Jika kalian sedang bertasyahud, ya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Muttafaq alaih. Doa ini juga di hadis yang berbeda itu dianjurkan ketika kita berada dalam sujud terakhir. Apa doanya? Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama, yang artinya, hai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada azab jahanam, wa min azabil qabri, dan juga azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kematian dan kehidupan atau kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Setelah itu baru bangun dari sujud atau langsung kita tahiyat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu, ya. Nah, kemudian apa, boleh nggak kita wiritan setelah habis sholat? Banyak di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan seperti itu. Di antaranya hadis nomor 340 dalam kitab Bulughul Maram, ya, ini hadisnya muttafaq alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi SAW biasanya mengucap di belakang tiap-tiap sholat atau setelah sholat fardu itu dengan kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu minkal jadd, gitu, ya, biasanya tuh. Jadi ada semuanya dasarnya. Wiritan setelah sholat itu pun diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik secara sendiri ataupun secara berjamaah. Jika secara berjamaah mungkin cukup membantu bagi orang yang belum menghafalnya, ya, belum membiasakan dirinya. Kalau sendiri ya lebih bagus, ya. Berjamaah tentunya lebih bagus juga karena namanya berjamaah, ya. Yadullah fauqal jamaah atau al-jama'atu tanzilur rahmah. Kekuasaan Allah di atas para jamaah atau berjamaah itu menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjamaah itu bagus, sendiri pun bagus. Wirid atau zikir setelah sholat 5 waktu ada dasar hadisnya. Nah, jadi jangan membuat hal-hal yang tidak. Kita akhiri dengan doa.
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا رب الناس أذهب البأس أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك اشف مرضانا ظاهرا وباطنا اشف مرضانا ظاهرا وباطنا لا شفاء إلا شفاؤك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.